Dengar Raja Ampat, pasti langsung kebayang biru lautnya yang jernih banget, pulau-pulau karst yang nongol gagah dari air, dan bawah lautnya yang kayak taman raksasa penuh warna. Yap, ini dia permata tersembunyi di ujung timur Indonesia. Tepatnya di Papua Barat Daya. Kenapa si Raja Ampat ini spesial banget? Bayangin aja, dia itu pusatnya segitiga karang dunia. Artinya, di sini kamu bisa nemuin spesies ikan lebih dari 1.500 jenis, karang-karang yang bentuknya aneh-aneh dan super cantik, sampai moluska yang lucu-lucu. Pokoknya, ini kebun binatang bawah laut terbesar dan paling kaya di bumi. Apa aja yang bikin Raja Ampat candu? Diving snorkeling kelas kakap, mau nyelam atau cuma ngintip pakai snorkel. Pemandangannya sama-sama bikin lidah keluh. Kamu bisa ketemu parimanta raksasa, hiu yang kalem, penyu yang lagi santai, atau ikan-ikan badut yang ngumpet di anemon. Arusnya juga seru. Kadang bikin kita ngedrift kayak terbang di dalam air. Pemandangan atas airnya juga gak kalah gila. Selain bawah laut, gugusan pulau-pulau karst hijau yang nyembul dari air biru Toska itu bikin mata segar. Kalau kamu naik ke puncak Piai Nemo atau Wayak, siap-siap aja terpana. View-nya itu kayak lukisan hidup, beneran deh. Airnya itu loh, jernih banget. Saking jernihnya, kamu bisa lihat dasar laut dari atas kapal tanpa perlu nyelam. Ini bikin semua biota laut jadi kelihatan jelas dan detail. Penduduk asli di sini ramah banget. Mereka itu suku Papua yang masih ngejaga tradisi mereka. Kamu bisa ngobrol, lihat kehidupan mereka sehari-hari, dan belajar kearifan lokal yang bikin alam Raja Ampat tetap terjaga. Seru-seruan apa aja di Raja Ampat? Nyebur ke bawah laut, udah pasti ini jadi agenda utama. Nikmati sensasi melayang bareng ikan-ikan dan karang-karang. Island hopping, loncat dari satu pulau ke pulau lain. Wayak, Piai Nemo, Arborek, Telaga Bintang, semuanya punya pesonanya sendiri. Jangan lupa foto-foto. Jelajah gua, beberapa pulau punya gua-gua eksotis yang bisa kamu masuki. Sensasinya beda lagi. Ngintip cendrawasih, kalau beruntung dan mau bangun pagi-pagi, di beberapa area kayak Waigeo, kamu bisa trekking buat lihat langsung burung cendrawasih merah atau cendrawasih botak nari-nari di habitat aslinya. Gokil. Nongkrong bareng warga lokal, kunjungi desa-desa kecil, ngobrol sama warga, coba makanan lokal, rasakan langsung kehidupan mereka yang sederhana tapi damai. Raja Ampat itu bukan sekadar tempat buat liburan, tapi lebih ke pengalaman yang bakal ngubah hidup kamu. Mungkin aksesnya butuh perjuangan dan koceknya lumayan dalam. Tapi serius deh, semua itu worth it banget dibanding keindahan dan kedamaian yang bakal kamu dapat. Ya itu tadi adalah gambaran Raja Ampat sebelum adanya tambang nikel di sana. Oke, bayangin gini. Raja Ampat itu ibarat akuarium raksasa terbaik di dunia yang isinya biota laut paling keren sejagat. Kita semua tahu betapa cantiknya, betapa pentingnya buat pariwisata dan alam kita. Tapi, di balik keindahan itu, ada cerita lain yang lagi bikin gempar. Harta karun di daratan, alias nikel. Jadi, ternyata di bawah tanah Raja Ampat, khususnya di beberapa pulau kecilnya, tersimpan cadangan nikel yang lumayan gede. Nikel ini lagi hits banget karena jadi bahan baku utama baterai mobil listrik dan gadget-gadget canggih. Nah, ini dia yang bikin beberapa perusahaan kepincut berat dan udah ada yang ngantongin izin buat ngebor di sana. Kok bisa ada tambang di Raja Ampat? Ini dia drama sesungguhnya. Ini dia bagian yang bikin kepala geleng-geleng. Ada beberapa alasan kenapa isu ini panas banget. Pulau kecil, kok ditambang? Ini melanggar aturan main. Raja Ampat itu kan kumpulan pulau-pulau kecil, kan? Nah, di Indonesia itu ada undang-undang khusus yang bilang kalau pulau-pulau kecil itu haram hukumnya ditambang. Udah jelas banget aturannya. Bahkan Mahkamah Konstitusi juga udah ngasih cap stempel kalau larangan ini mutlak. Tapi, anehnya, kok bisa ya izin tambang ini keluar? Ini yang jadi pertanyaan besar dan bikin banyak pihak gregetan. Si cantik Raja Ampat terancam jadi comberan. Coba bayangin, kalau tambang nikel jalan terus, hutan dibabat habis, buat nambang,
pohon-pohon di hutan harus ditebangin. Bye-bye deh hutan hijau yang jadi rumah bagi berbagai satwa, lautnya jadi butek. Proses nambang itu pasti nyiptain banyak lumpur dan limbah. Kalau lumpur itu sampai nyampur ke laut, kebayang gak gimana nasib karang-karang cantik yang sensitif banget itu? Bisa-bisa mereka sesak napas dan mati pelan-pelan. Padahal karang itu kan rumah bagi ribuan ikan dan biota laut lainnya. Belum lagi kapal-kapal tongkang gede yang mondar-mandir ngangkut nikel, bisa nabrak dan rusak ekosistem bawah laut. Ada juga cerita miris soal kolam penampungan limbah tambang yang jebol, terus lumpurnya nyerbu pantai, bikin air laut jadi keruk kayak kopi susu. Pariwisata kita mati suri. Kalau lautnya udah butek, karangnya rusak, siapa yang mau nyelam atau liburan ke Raja Ampat? Destinasi kelas dunia ini bisa kehilangan daya tariknya, dan otomatis mata pencarian warga lokal yang bergantung pada pariwisata juga bakal hancur. Polemik izin dan penindakan keras. Sekarang ini, pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, lagi serius banget ngusut kasus ini. Mereka udah turun tangan, menyegel beberapa lokasi tambang karena banyak banget pelanggaran lingkungan. Mereka lagi ngecek ulang semua izin yang udah terbit dan siap-siap buat ngegas ke jalur hukum kalau terbukti ada main-main. Intinya gini, nikel memang berharga, tapi nilai Raja Ampat sebagai paru-paru bumi bawah laut, warisan dunia, dan sumber kehidupan berkelanjutan bagi masyarakat lokal itu jauh lebih berharga. Ibaratnya, kita mau ngekor tren nikel sesaat atau jaga warisan alam yang bisa dinikmati anak cucu selamanya. Jadi, isu tambang di Raja Ampat ini bukan cuma soal duit, tapi soal masa depan Raja Ampat itu sendiri dan masa depan kita semua sebagai pemilik keindahan ini. Kita doakan aja semoga Raja Ampat tetap jadi surga dan gak sampai rusak ya. Seperti biasa jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.